Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa umur piutang. Secara umum, analisa umur piutang adalah sebuah metode yang dipakai untuk mengukur piutang atas penerimaan pendapatan dari masa lalu, namun tidak selalu terjadi di masa depan. Oleh karena itu, analisa umur piutang ini dilakukan menggunakan kartu ataupun tabel piutang untuk mencatat semua pemasukan. Salah satu cara untuk menghitung penyisihan piutang tak tertagih adalah dengan menerapkan proporsi yang berbeda terhadap kelompok piutang. Oleh karena itu, di sepanjang pembahasan ini akan dinilai bagaimana menentukan umur piutang tersebut. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa setiap akhir periode akuntansi, misalnya akhir bulan atau akhir tahun, dibuat daftar piutang. Ini adalah suatu rincian piutang menurut nama pelanggan pada saat tertentu. Supaya dapat diketahui berapa lama piutang suatu pelanggan telah berlalu, daftar-daftar seringkali menurut umur. Umur piutang adalah jangka waktu sejenak dicatatnya transaksi penjualan sampai saat dibuatnya daftar piutang. Sering dijumpai kegiatan-kegiatan menurut jumlah hari tertentu, misalnya kegiatan yang berumur 1-30 hari, 31-60 hari, dan seterusnya. Saldo piutang untuk satu pelanggan mungkin dalam satu atau lebih kelompok piutang termasuk. Perhatikan contoh berikut. Nama toko Sigli, alamat Jalan Salemba 12, Jakarta. Tanggal di sini ada tanggal, nomor bukti, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Pada tahun 2018, pada bulan September tanggal 1, saldo awal. September tanggal 5, dengan nomor bukti 580, penjualan kredit 600.000. Kemudian pada September tanggal 15, dengan nomor bukti 323, dilakukan penagihan atas penjualan kredit pada tanggal 5. Kemudian pada September tanggal 20 September, nomor bukti 607, keterangannya adalah penjualan kredit dengan nilai 400. Kemudian pada Desember tanggal 2, dengan nomor bukti 720, terjadi lagi penjualan kredit dengan nilai 250.000. Maka saldo untuk piutang ada di angka 650. Perhitungan piutang toko Sigli yang pada tanggal 31 Desember 2018 bersaldo 650 adalah sebagai berikut. Tanggal transaksi September 20, 2018, nomor bukti 607, jumlah adalah 400, umur piutangnya adalah 102 hari. Tanggal transaksi Desember tanggal 2, 2018, nomor bukti 720, jumlahnya adalah 250, dengan umur piutang adalah 29 hari. Meskipun bahwa pengelompokan umur dilakukan menurut golongan 1-30 hari, 30-60 hari, 60-90 hari, 91-120 hari, dan di atas 121 hari, dalam daftar-daftar piutang per 31 Desember 2018, piutang Sigli dicantumkan sebagai berikut. Nama pelanggan adalah toko Sigli. Total 650. Umur piutang atau hari 1-30 hari 250.000. Dan di sini ada dari 91 sampai 120 hari adalah 400. Cara menghitung piutang yang berasal dari transaksi tanggal 20 September 2018 atau dengan nomor bukti 607 adalah sebagai berikut. Dari bulan Desember 2018 itu ada 31 hari. Kemudian di bulan November ada 30 hari. Di bulan Oktober 2018 ada 31 hari. Kemudian September 2018 di sini dicantumkan 10 hari. Kenapa 10 hari? Karena transaksi tersebut terjadi pada 20 September, maka sisanya adalah 10 hari. Jumlah hari dari bulan-bulan tersebut kita jumlahkan sehingga mendapat hasil 102 hari.
Nah, kalian bisa melihat tabel yang tadi di mana jumlah hari untuk bulan September 2018 adalah 10 hari. Jumlah tersebut diperoleh dari perhitungan yang mana jumlah hari untuk bulan September 30 dikurangi dengan tanggal terjadinya transaksi yaitu 20. Ada kalanya uang dari penagihan piutang tidak diterima menurut jumlah yang tertera dalam faktur. Bukan tidak mungkin, jumlah uang yang diterima pada suatu saat lebih kecil dari jumlah yang tercantum dalam faktur. Begitu juga sebaliknya. Mengenai hal ini, kata Sumarso pada 2009, maka umur piutang dengan menelusuri debit atau penjualan kredit dalam waktu kredit dan menentukan penagihan-penagihan mana yang digunakan untuk mengurangi piutang tertentu. Oleh karena itu, aturan yang dapat digunakan adalah bahwa penjualan yang lebih awal akan dilunasi lebih dulu. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada CP utama, tanggalnya dari tahun 2018, Agustus tanggal 1, di situ ada saldo awal. Agustus tanggal 6 dengan nomor bukti 507. Penjualan kredit 500. Kemudian di tanggal 15 Agustus dengan nomor bukti 290 dilakukan penagihan atas penjualan kredit yaitu 400.000 dan sisanya adalah 100. Kemudian dilakukan lagi penjualan kredit pada Agustus tanggal 30 dengan nomor bukti 515 yaitu sebesar 600, maka jumlah saldo yang ada sekarang adalah 700. Kemudian dilakukan lagi penagihan pada tanggal 5 September dengan nomor bukti 299 dan jumlahnya adalah 300, maka saldo yang sekarang adalah 400. Kemudian dilakukan lagi penjualan kredit pada tanggal 20 September dengan nomor bukti 560. Jumlahnya adalah 400, maka saldo sekarang adalah 800. Jika 20 September 2018 tidak ada lagi transaksi yang dilakukan dengan CP utama, maka pada tanggal 31 Desember 2018 saldo piutang tersebut sebesar 800. Sesuai dengan aturan untuk menentukan piutang, saldo terbesar 800 itu terdiri dari penjualan pada tanggal 20 September dan 30 Agustus 2018. Dengan demikian, umur piutang kepada si piutama ditentukan sebagai berikut. Pada tanggal transaksi Agustus, tanggal 30 2018 dan nomor bukti 607, jumlahnya adalah 400, umur piutang adalah 123 hari. Kemudian pada bulan September tanggal 20 2018 dengan nomor bukti 720 terdapat piutang sebesar 400 dan jumlah harinya adalah 102 hari. Maka jumlah dari piutang tersebut adalah 800. Berdasarkan penggolongan yang telah diterangkan pada pembahasan ini, maka piutang si piutama dalam daftar per 31 Desember 2018 akan disajikan sebagai berikut. Nama pelanggan si piutama totalnya ada 800 dan umur piutangnya berada di 91 sampai 120 hari dan lebih dari 120 hari. Setelah semua kegiatan piutang dibuat berdasarkan umur dengan cara-cara yang telah dijelaskan tadi, maka daftar-daftar piutang dapat dibuat seperti tabel yang saya tampilkan berikut ini. Demikianlah pembahasan tentang cara menentukan umur piutang. Piutang merupakan harta penting bagi sebuah perusahaan, baik manufaktur maupun jasa. Piutang menjadi salah satu unsur aktif lancar dalam neraca perusahaan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.